Iya. Selamat Selamat siang. Perkenalkan nama saya Elizabeth Natasha Manurung. Saya dari Sistem Informasi semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu cloud computing. Nah, dasar-dasar cloud computing itu yaitu memahami teknologi masa depan. Di sini di sini apa itu cloud computing? Cloud computing itu adalah teknologi berbasis internet yang metode penyampaian layanan komputasi termasuk server, penyimpanan, database, jaringan, perangkat lunak, analitik, dan intelijen melalui internet atau awan-awan. Ini menggantikan kebutuhan akan infrastruktur fisik. Nah, di sini ada juga akses fleksibelnya. Penggunaan dapat kapan saja dan memungkinkan skalabilitas sumber daya yang mudah sesuai permintaan tanpa harus mengelola perangkat keras lokal. Contoh sehari-harinya yaitu yang paling sederhana, layanan email berbasis web seperti Gmail, di mana semua data dan aplikasi disimpan di server jarak jauh yang dikelola oleh Google, bukan di komputer pribadi Anda. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang cloud computing. Yang pertama yaitu tahun 1960-an, visi awal yaitu John Massey Kendrick, seorang pionir AI, membayangkan utilitas publik mirip dengan listrik atau air yang dapat diakses sesuai permintaan. Yang kedua, tahun 2006 lahirnya AWS, Amazon Web Service, atau yang meluncurkan layanan infrastruktur cloud secara komersial, membuka jalan bagi era komputasi modern dan mengubah landscape TI global. Yang ketiga itu evolusi dan aksesibilitas. Dari superkomputer yang mahal, komputasi awan telah berevolusi menjadi layanan yang terjangkau dan mudah diakses oleh individu maupun perusahaan, mendorong inovasi di berbagai sektor. Nah, di sini ada 5 karakteristik utama cloud computing, yaitu NIS. Yang pertama, layanan mandiri sesuai permintaan. Pengguna dapat memprovikasi sumber daya komputasi seperti waktu server dan penyimpanan jaringan secara otomatis tanpa interaksi manusia. Baru kemudian pengukuran layanan. Sistem cloud secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan pengguna sumber daya dengan memanfaatkan kapasitas pengukuran pada tingkat abstraksi yang sesuai. Kemudian di sini ada jaringan luas, kapasitas tersedia melalui jaringan dan diakses melalui mekanisme standar yang mempromosikan pengguna oleh platform klien tipis atau tebal. Lalu pengelolaan sumber daya bersama, sumber daya komputasi dikumpulkan untuk melayani banyak konsumen menggunakan model multitenancy dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda-beda. Kemudian di sini adalah elastisitas cepat. Kapasitas dapat dipromosikan secara elastis dan dilepas secara cepat. Kadang-kadang secara otomatis untuk menskalakan cepat sesuai permintaan. Di sini ada model layanan cloud computing, bisa kita lihat ada SaaS, baru PaaS, dan IaaS, serta platform AS a Service atau PaaS. Kemudian di sini ada software ASA Service atau SaaS. Yang di sini menyediakan aplikasi perangkat lunak siap pakai melalui internet. Pengguna hanya perlu mengakses dan menggunakannya. Contoh, Google Workspace, Salesforce, Microsoft 365. Manfaat cloud computing untuk bisnis dan pengembangan. Yang pertama, hemat biaya. Tidak ada investasi awal yang besar untuk perangkat keras atau pusat data. Anda hanya membayar untuk sumber daya yang Anda gunakan, mengurangi biaya operasional secara signifikan. Baru skalabilitas cepat, sumber daya dapat ditingkatkan atau diturunkan dalam hitungan menit sesuai dengan fluktuasi permintaan, memastikan kinerja optimal dan efisiensi biaya. Kemudian, fokus pada inovasi. Tim dapat fokus pada pengembangan produk dan inovasi bisnis. Daripada terbebani oleh manajemen infrastruktur yang kompleks dan memakan waktu, kita bisa menggunakan ini
menggunakan sebaik-baik mungkin. Nah, di sini ada perbandingannya. Ada on-premise, physical. On-premise, premise membutuhkan pembelian hardware dan lisensi software yang mahal. 2. Instalasi fisik dan konfigurasi membutuhkan waktu dan keahlian. Pemeliharaan, pembaruan, dan keamanan menjadi tanggung jawab internal, skalibilitas terbatas dan memerlukan investasi tambahan. Cloud ada itu tidak ada biaya hardware awal, bayar sesuai penggunaan, baru lingkungan produksi dan pengujian dapat dibuat ulang dalam hitungan. Baru menyediakan kok bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur dasar. Nah, di sini ada tren dan masa depan cloud computing. Yang pertama itu otomasi dan DevOps. DevOps. Adopsi alat seperti Docker, Kubernetes, dan Terraform untuk abstraksi kontainer dan infrastruktur sebagai kode. Yang kedua, serverless computing. Model di mana pengembangan dapat menjalankan kode tanpa harus mengelola server, mengurangi biaya dan kompleksitas operasional, baru multi-cloud dan hybrid cloud. Strategi menggunakan beberapa penyediaan cloud atau multi-cloud atau kombinasi cloud, publik yang pribadi atau hybrid cloud untuk fleksibilitas, keamanan, dan redundansi yang lebih baik. Dan terakhir, pertumbuhan pasar. Pasar global cloud computing diproyeksikan akan mencapai $1,6 triliun pada tahun 2023. Contoh platform cloud populer. Yang pertama Amazon Web Service atau AWS. Kemudian Microsoft Azure. Baru yang ketiga Google Cloud Platform atau GCP. Nah, mengapa cloud computing penting? Cloud bukan hanya teknologi, tapi cara baru menjalankan bisnis dan inovasi. Yang pertama itu fondasi transformasi digital. Cloud computing adalah pendorong utama di balik inovasi dan efisiensi di era digital saat ini dan masa depan. Katalis bisnis, memungkinkan bisnis untuk menjadi lebih gesit, hemat biaya, dan fokus pada inti inovasi mereka. Dan yang terakhir, siap untuk masa depan. Mulailah belajar dan eksplorasi cloud computing sekarang untuk menghadapi tantangan dan peluang di era teknologi yang terus berkembang. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang cloud computing. Jika ada salah atau ada kebisingan, mohon maaf. Terima kasih.